Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru ilallah alladhi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an natawajjah fi hadzal waqt. Thaniyan, salatuhu wa salamuhu daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur ya'ni ad-dinul Islam. Kaifa halukum ya ustadi? I hope may Allah bless you. Amin ya rabbal alamin. Halo, selamat siang atau mungkin malam atau mungkin pagi untuk Bapak dosen kami, Bapak Zainal, dosen pembimbing mata kuliah studi fikih. Di sini saya Naila Khalisatul Ula, mahasiswa dari MPID angkatan 2020 akan membuat video yang berisikan tentang penyampaian penjelasan mengenai salah satu surat dalam juz 30. Pada kesempatan kali ini saya memilih salah satu surat yang insya Allah bermakna bagi saya, yang insya Allah berkesan dalam kehidupan saya. Di sini saya memilih surat Al-Insyirah ayat 9. Surat Al-Insyirah surat ke-94. Mengapa alasan saya mengatakan surat ini berkesan? Dikarenakan insya Allah ketika saya menghadapi kesulitan, menghadapi kekurangan, surat inilah yang dianjurkan untuk dibaca. Dan ketika saya mengamalkannya, meskipun Allah menyampaikan kenikmatan itu secara tersirat, namun alhamdulillah saya tetap dapat merasakannya meskipun ketika saya menyadarinya sudah terlewat atau mungkin saya tidak menyadarinya. Sebelum saya menyampaikan isi dari surat ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah tersendiri merupakan surat ke-94 di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam juz 30. Surat Al-Insyirah diturunkan pada urutan ke-12 wahyu. Surat Al-Insyirah terdapat 8 ayat, sehingga ayat ini dijuluki dengan surat Makkiyah, atau yang termasuk dengan surat pendek. Surat Al-Insyirah memiliki nama lain yaitu Syarah dan Alam Nashrah. Namun kesemuanya memiliki arti yang sama, yaitu melapangkan. Melapangkan di sini adalah melapangkan segala sesuatu yang kita harapkan, seperti kesabaran, ketabahan, mungkin kenikmatan, rezeki yang hanya Allah yang mampu memberikannya. Kemudian surat ini hanya terdiri dari satu rukuk, dikarenakan surat ini termasuk surat pendek. Surat ini terdapat setelah surat Ad-Duha dan sebelum surat At-Tin. Oke, langsung saja saya akan membacakan sekaligus menafsirkan surat, menafsirkan dari surat ini. Di sini saya memilih tafsir Muyasar oleh tim Mujtama Raja Fahad arahan Syekh Al-Alamah Dr. Salim bin Muhammad Al-Asyih, yang saya ambil tafsirnya untuk dijelaskan pada kesempatan kali ini. Dalam kesempatan kali ini pula penafsiran dari surat ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 4, kemudian ayat 5 sampai ayat 7 sampai ayat 6, dan ayat 7 serta ayat 8 sebagai penutupnya. Langsung saja saya mulai
pembacaan sekaligus pengertian dan penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggalkan bagimu sebutan namamu. Saya akan langsung menafsirkannya dari tafsir Muyassar oleh tim Mujamma Raja Fahd Arhan Shah Al-Alamah Dr. Salih bin Muhammad Al-Asyah, ayat 1-4. Wahai Nabi, bukankah kami telah melapangkan dadamu untuk menerima syariat Islam, untuk menyeru kepada Allah dan berakhlak yang mulia? Kami telah menghilangkan beban berat di punggungmu, dan kami menjadikan semua kemuliaan yang diberikan kepadamu berada dalam tempat yang tinggi. Lanjut ayat selanjutnya. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pada tafsir ayat 5-6, gangguan musuh-musuhmu jangan sampai membuatmu berhenti dari menyebarkan risalah. Karena yakinlah sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan yang menyertai. Yakinlah sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan yang menyertai. Kemudian fa'idha faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dalam suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Untuk tafsir ayat 7, maka apabila engkau telah menyelesaikan suatu pekerjaan dunia dan kesibukannya, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah hanya kepada yang ada di sisi Tuhanmu semata hendaknya kamu berharap. Dan yang terakhir ayat 8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Untuk penafsiran ayat 7 dan 8 menjadi satu. Apabila engkau telah menyelesaikan dari urusan dunia dan kesibukannya, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah, karena hanya kepada yang ada di sisi Tuhanmu semata hendaknya kamu berharap. Itulah penafsiran dari tafsir Muyassar oleh tim Mujamma Raja Fahd Arhan Shah Al-Alamah Dr. Salih bin Muhammad Al-Asyah. Kemudian setelah kita mengetahui terjemah ayatnya, kemudian terjemahannya serta tafsirnya, saya akan menjelaskan yaitu asbabun nuzul surat Al-Insyirah atau alasan diturunkannya surat Al-Insyirah. Pasti penasaran kan, apa sih alasan Allah menurunkan surat Al-Insyirah kepada Nabi Muhammad? Asbabun nuzul surat Al-Insyirah menurut riwayat Ibnu Jarir berkaitan dengan perjalanan Nabi berdakwah di Mekah. Saat itu orang kafir Quraisy menentang adanya dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi di kalangan mereka. Mereka bahkan mengejek Nabi beserta pengikutnya sebagai orang yang berkasta rendah, berstrata rendah, tidak memiliki tempat apapun di kalangan mereka. Mereka mencap Nabi beserta pengikutnya sebagai orang-orang yang bodoh. Jadi ketika Nabi berdakwah di Mekah, beliau seringkali mendapat cacian, kemudian hinaan, bahkan penyiksaan dari kafir Quraisy. Surat Al-Insyirah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril sebagai bentuk dukungan Allah kepada Nabi Muhammad agar beliau senantiasa semangat dalam menyebarkan ajaran agama Islam, agar beliau juga mengukuhkan hatinya untuk selalu menyebarkan ajaran agama Islam. Seiring berjalannya waktu, Nabi pun meraih kesuksesan dan keberhasilan dari dakwahnya tersebut. Surat Al-Insyirah menjelaskan Allah mengangkat derajat Nabi
melebihi apapun yang ada di bumi dan di langit, serta meringankan beban yang dihadapinya. Ini menunjukkan surat Al-Insyirah menegaskan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini menegaskan bahwa beliau telah diberikan jiwa yang bersih dan sikap yang lapang, yang luar biasa, yang sangat-sangat lebar, yang sangat-sangat, bahkan manusia sehebat apapun, sepintar apapun tidak akan mampu menandingi kesabaran, kelapangan hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga atas cobaan-cobaan tersebut, kemudian turunnya surat ini, Allah dapat menuntun Rasulullah SAW untuk mampu mengendalikan emosi dan egonya dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang beliau terima. Setelah itu, kita akan membahas isi kandungan surat Al-Insyirah. Apa saja sih isi dari kandungan surat Al-Insyirah? Mari kita bahas bersama-sama. Ada 5 isi kandungan surat Al-Insyirah. Yang pertama, Allah melapangkan hati Rasulullah SAW dalam usahanya untuk mensyiarkan agama Islam. Meskipun dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW kerap kali menghadapi kesulitan, tantangan, kemudian cacian. Surat Al-Insyirah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat Islam yang diliputi rasa susah dan gelisah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika sekarang kan di musim pandemi, mungkin ceramah-ceramah atau kajian Islam bisa kita lihat melalui internet. Nah, banyak dari sumber-sumber di internet, sumber-sumber terpercaya, yang insya Allah sumber tersebut terpercaya, menganjurkan kita ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kesusahan, ketika berharap kesabaran yang tinggi, ketabahan dari Allah untuk menghadapi ujian maupun kenikmatan yang diberikannya, kita dianjurkan untuk membaca surat, salah satunya adalah surat Al-Insyirah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan sebanyak 2 kali bahwa setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan yang menghampiri kita. Maka dari itu, jika kita semua sedang menghadapi kesulitan, apapun kesulitannya, bahkan di tengah pandemi ini, pasti saya yakin bahwa kita semua menghadapi masa-masa yang sulit, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Kita harus percaya, kita harus tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segalanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketiga, manusia tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu keajaiban datang. Manusia semestinya berusaha dan bersabar jika menghadapi kesulitan. Kita tidak hanya bertawakal kepada Allah, namun kita harus berusaha. Karena seperti yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa ada usaha dari kaum tersebut. Jadi ketika kita ingin memperbaiki diri kita, ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka kita harus berusaha untuk meraihnya. Tidak langsung tawakal atau berserah diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, Allah memerintahkan di saat selesai mengurusi satu persoalan, hendaknya kita segera mengurusi persoalan yang lainnya. Namun persoalan tersebut tidak boleh kita laksanakan secara leha-leha, secara Allah ini, Allah itu, tidak boleh. Allah tetap menganjurkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan usaha juga harus diimbangi dengan tawakal. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, tawakal diimbangi dengan usaha. Dalam isi kandungan yang terakhir ini, usaha juga harus diimbangi dengan tawakal. Keduanya akan memberikan manfaat yang insya Allah luar biasa besarnya jika mampu dikombinasikan, jika mampu dikolaborasikan dengan baik. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keutamaan. Apa sih keutamaan dari surat Al-Insyirah? Ada 3 keutamaan dari surat Al-Insyirah seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Haqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar. Yang pertama adalah barang siapa yang membaca surat ini, surat Al-Insyirah, niscaya seperti bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan susah sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan.
Yang kedua, barang siapa membaca surat Al-Insyirah setiap selesai surat fardu 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dan melapangkan hatinya, serta mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Yang ketiga atau yang terakhir, membaca surat Al-Insyirah dapat memudahkan rezeki, melapangkan dada yang sedih, menghilangkan segala urusan, dan menghilangkan rasa malas dalam beribadah, serta menghilangkan kegagalan dalam mata pencarian. Dari pembahasan kita kali ini, banyak kan yang kita ketahui tentang surat Al-Insyirah, meskipun hanya 8 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Banyak sekali manfaat-manfaat cerita sejarah yang dapat kita ambil dari surat Al-Insyirah. Jadi kita tidak boleh meremehkan hal apapun, meskipun surat itu hanya surat pendek, namun manfaatnya insya Allah luar biasa. Jadi sebagai umat Islam, sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sudah seharusnya kita semua untuk memudayakan membaca Al-Quran minimal lah sebagai seorang muslim 10 ayat satu hari. 1 ayat saja loh pahalanya banyak, apalagi 10 ayat. Kita pasti bisa. Oke? Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan agar kita semua selalu dilindungi, selalu terhindar dari wabah yang sedang menyebar ini. Serta tak lupa untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesulitan yang kita hadapi kali ini. Surat Al-Insyirah juga perlu diamalkan loh. Jangan lupa ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya yang sangat-sangat kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Dan terakhir, the last essay, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.